God is good all the time. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang ada saat-saat kita sepertinya tidak melihat jalannya, ada saat-saat mungkin kita seperti tidak mengerti situasi yang sedang kita hadapi, tidak seperti yang kita doakan atau kita harapkan. Tetapi janji Tuhan, Dia selalu ada bersama kita. Ada satu lagu dari Perjanjian Lama, dan lagu ini cukup terkenal ya. Dan lagu ini sangat baik ya kalau kita nyanyikan untuk menguatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Lagu ini aslinya bahasa Inggris, You Are My Hiding Place, tetapi ada juga menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita nanti lihat beberapa ayat firman Tuhan, maka yang bahasa Inggris ini nggak sulit ya, tapi cocok sekali dengan ayat-ayat yang nanti akan kita baca. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama. You are my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku. Dikala ku cemas, ku mau bersandar hanya padamu, agar orang tahu ku kuat dalam-Mu. Kaulah pelindungku, Kaulah harapanku, kekuatan di hatiku. Dikala ku cemas, ku mau bersandar hanya padamu, agar orang tahu ku kuat dalam-Mu. Kaulah pelindungku, Kaulah harapan
mau bersandar hanya padamu, agar orang tahu ku kuat dalam-Mu. Lagu ini diambil dari kitab Mazmur ya, Mazmur 32 ayat 7. Dalam saat teduh kadang-kadang kita hanya merenungkan satu ayat ya, kita camkan, kita cerna. Kalau kita perhatikan salah satu perintah yang Tuhan berikan buat Yosua, Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Tauratku, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, jadi memperkatakan itu membuat apa yang kita katakan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ya, kita merenungkan, sebenarnya kita sedang mencerna, memasukkan ke alam bawah sadar kita, dan selanjutnya itu akan menjadi mindset, cara berpikir, dan akhirnya itu akan mengontrol langkah-langkah kita. Karena selanjutnya Tuhan berkata supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Nah, kalau engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi penting kita memperkatakan firman Tuhan, misalnya lewat lagu yang baru kita nyanyikan ya, kita katakan, kita nyanyikan, lalu kita merenungkannya. Mazmur 32 ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Dalam terjemahan bahasa Inggris ya, ini ada beberapa arti yang menarik ya. Misalnya Modern King James ya, you are my hiding place ya. Engkau adalah tempat aku bersembunyi. You shall preserve me from trouble. You shall circle me with songs of deliverance ya. Artinya ya, engkau tempat aku bersembunyi ya. Engkau yang menyelamatkan aku, menjaga aku, melindungi aku dari masalah, dan engkau mengelilingi aku dengan nyanyian-nyanyian kelepasan ya. Jadi sebenarnya Mazmur 32 ayat 7 ini mau mengatakan bahwa Tuhan itu menjawab doa kita, menuntun kita juga lewat nyanyian, lewat lagu ya. Dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan mengelilingi aku dengan nyanyian-nyanyian kelepasan. Bertahun-tahun yang lalu saya masih ingat ketika itu saya masih kuliah, dan ada masa-masa yang sangat sulit waktu itu saya hadapi ya. Dan waktu itu hadir di satu persekutuan gereja ya, satu gereja, dan nyanyiannya itu bukan nyanyian yang melankoli ya, tapi nyanyian sukacita. Sementara hati saya sedang sedih rasanya ya. Ada beberapa hal yang sedang saya harapkan belum terjadi. Tapi kata-kata lagu itu, walaupun lagu itu semangat ya, kata-katanya begini, Allah mana seperti Allahku ya. Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, ku puji dia selama-lamanya. Nah, tiba-tiba aku nyanyikan lagu itu, kata-kata itu berbicara kuat. Dia latihku berperang, dia pimpinku jadi pemenang, ku puji dia selama-lamanya. Jadi sementara nyanyi lagu itu, lagu penuh sukacita, itu air mata saya keluar ya. Sepertinya Tuhan bilang begini, aku sedang melatih engkau untuk percaya kepadaku. Aku sedang mengajar engkau untuk percaya pada firman-Ku. Dan memang gak langsung selesai masalahnya, tapi saya dapat kekuatan baru karena nyanyian itu, karena lagu itu. Itu salah satu bentuk songs of deliverance ya, nyanyian-nyanyian kelepasan. Lalu kalau terjemahan lain lagi, ESV, you are my hiding place, sama ya. You will deliver me from trouble and surround me with shouts of deliverance, sama. Engkau akan melepaskan aku dari masalah dan mengelilingi aku ya
dengan teriakan-teriakan kelepasan. Kalau punya sound system di rumah, ada salah satu ada banyak pilihan ya. Bisa suaranya mono, bisa suaranya stereo, ada yang disebut surround ya. Jadi sekeliling gitu. Kadang-kadang seperti bioskop. Ya. Jadi Tuhan itu melepaskan kita dari masalah. Salah satu caranya lewat nyanyian-nyanyian yang mengelilingi kita. Ada lagi terjemahan Indonesian Modern Bible ya. Engkaulah tempat persembunyianku, engkau menjagai aku dari kesukaran, engkau melingkupiku dengan nyanyian pembebasan ya. Atau nyanyian kelepasan, nyanyian pembebasan. Lalu ada lagi American Standard Version ya. Thou art my hiding place, thou will preserve me from trouble. Ya, ini sama ya. Lalu thou will compass me about with songs of deliverance ya. Engkau mengarahkan aku, menuntun aku dengan nyanyian-nyanyian pembebasan atau nyanyian-nyanyian kelepasan. Tuhan itu seperti memberikan arah lewat kompas ya, tapi dengan cara memberikan nyanyian kelepasan. Kemudian ada lagi ya, Contemporary English Version ya. You are my hiding place, you protect me from trouble. Engkau melindungi aku dari masalah. And you put songs in my heart. Dan engkau menaruh lagu-lagu di hatiku, because you have saved me. Karena engkau sudah menyelamatkan aku. Jadi ketika kita sudah terlepas dari masalah, Dia taruh juga nyanyian di hati kita untuk kita bersuka cita, meneguhkan bahwa Dia yang menolong kita. Lalu ada bagian menarik dari lagu ini ya, ketika dikatakan I will trust in you ya. Jadi dikatakan you are my hiding place, you always fill my heart. Engkau selalu mengisi hatiku dengan songs of deliverance, nyanyian-nyanyian kelepasan, nyanyian-nyanyian pembebasan. Lalu whenever I'm afraid, pada waktu aku takut, pada waktu aku khawatir, pada waktu aku cemas, I will trust in you. Aku akan percaya kepadamu ya. Lalu ada kalimat yang mengatakan let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah itu berkata aku kuat. In the strength of the Lord. Aku kuat di dalam kekuatan Tuhan. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, lagu ini mengatakan dikala ku cemas, ku mau bersandar hanya padamu agar orang tahu ku kuat dalammu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya mengatakan whenever I'm afraid, I will trust in you. Waktu aku khawatir, waktu aku cemas, aku takut, aku akan percaya kepadamu. Ini soal keputusan. Lalu let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Biarlah yang lemah berkata bahwa aku kuat di dalam kekuatan Tuhan. Ada ayat di Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10 dalam bahasa Indonesianya ini tidak pas seperti lagu yang kita nyanyikan ini ya. Kita lihat ya, terjemahan baru itu bahasa Indonesia. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya. Kalau Modern King James-nya mengatakan, beat your plowshares into swords, ya, and your pruning hooks into spears. Ini sama ya. Ketok tempa mata bajakmu itu menjadi pedang-pedang. Dan pisau-pisau pemangkas itu yang untuk bersihin tanaman ya, untuk dipangkas itu ya, ubah itu menjadi tombak. Lalu kalimat berikutnya, let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Waktu kita sedang letih, lesu, kita lakukan seperti lagu yang kita nyanyikan, seperti ayat ini di Yoel 3 ayat 10 dalam bahasa Inggris. Let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata aku kuat. Lalu bahasa Indonesia ya, yang sehari-hari.
Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pangkasmu menjadi alat penikam. Juga orang lemah harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Ya. Jadi walaupun dalam keadaan lemah, tapi mulai ngomong, mulai berkata yang seperti firman Tuhan ajarkan. Let the weak say I am strong. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Biarlah orang lemah juga berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Bahkan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini mengatakan juga orang lemah harus berkata. Ya. Bukan hanya let the weak, mari orang yang lemah, tapi orang lemah harus berkata, must say, ya, aku dapat berjuang seperti tentara. Kemudian Indonesian Modern Bible, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau pangkasmu menjadi tombak. Biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Sangat menarik sekali kalau kita perhatikan bahwa cara bekerja iman itu yang pertama dari mendengar firman. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman, firman yang rema. Waktu ada firman rema di hati kita, kita mendengar di telinga kita, lalu kita putuskan mau percaya, maka timbul iman. Tapi kecemasan, kekhawatiran itu juga muncul ketika kita mendengar berita negatif. Itu sebabnya kita perlu jaga atau melihat, menseleksi berita-berita yang masuk lewat mata kita atau telinga kita. Jangan banyak baca berita yang negatif, banyak baca berita yang tidak membangun iman. Walaupun itu mungkin fakta, misalnya sekarang ya sebagai contoh ini terjadi masa pandemi, ada pilihan. Setiap hari kita mendengar berapa banyak yang sudah positif ya COVID-19. Kalau kita perhatikan angka itu saja, lalu kita lihat wah makin banyak, maka itu akan membentuk ketakutan dalam pikiran kita dan membuat kita sulit percaya firman Tuhan, sulit percaya janji Tuhan. Justru itu yang memperburuk keadaan, ketakutan. Ya. Memang betul virus ini ada real, tapi kalau kita semakin banyak mendengar berita negatif, justru kita semakin takut dan daya tahan tubuh kita, imun kita ini berkurang. Malah kita makin jatuh ke dalam sakit penyakit karena ketakutan. Ingat ketika Goliat menantang orang Israel, apa yang dia lakukan? Kalau kita baca di 1 Samuel ya, pasal 16, pasal 17 dan seterusnya, kita lihat bagaimana orang ini melakukan perang secara psikologis ya. Dia memang gede badannya ya. Dia kelihatannya orang yang ahli berperang ya, badannya dia raksasa. Lalu dia ngomong terus selama 40 hari. Dia menjelekkan, mencela, dia bilang mana yang berani melawan aku? Aku akan hajar, aku akan bunuh kalian. Ayo yang berani maju ke sini. Dan dia terus melakukan intimidasi sehingga orang-orang Israel takut. Tapi ada satu anak muda yang sudah sejak masa mudanya kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan ketika dia lihat Goliat ini, dia bilang satu kalimat yang orang lain gak katakan. Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang berani menantang dari barisan Allah yang hidup? Wow, dia gak lihat Goliat itu sebagai raksasa yang gede. Betul memang dia gede, tapi dilihat orang ini tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Dia tidak bersunat, dia tidak punya perjanjian dengan Allah yang hidup. Dan aku adalah orang yang dari bangsa yang dikasihi Tuhan dan ada perjanjian Tuhan dengan aku. Itu yang dia lihat. Dan ketika dia pergi maju berperang, dia bahkan gak mau pakai pakaian perang yang ditawarkan oleh Saul karena dia gak biasa pakai itu. Dan dia pakai senjata yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya, dan akhirnya Goliat kalah. Tapi sebelum Goliat itu dikalahkan, Daud tidak mau jatuh ke dalam intimidasi yang dibuat oleh Goliat. Dia gak mau dengarkan perkataan itu. Dia cuma bilang, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini?
sampai berani menantang barisan dari Allah yang hidup. Lalu dia bilang, aku akan mengalahkannya, aku akan memenggal kepalanya. Dia mulai ngomong, ya, persis seperti ayat ini. Let the weak say, I am strong. Orang lemah harus berkata, aku dapat berjuang seperti tentara. Mulai dari perkataan. Nah, hal yang sama juga kalau kita membaca firman, kita merenungkannya, kita memperkatakannya. Setidaknya telinga kita mendengar itu. Kita mengatakannya berulang-ulang, maka timbul iman dalam hati kita. Ya, jadi mulut, lidah, bibir itu mempengaruhi sekali. Itu sebabnya Yakobus juga berkata, lidah itu seperti kemudi, ya. Seperti kalau kapal yang besar sekali itu dikendalikan oleh kemudi. Kalau kemudinya belokan kanan, kapal yang besar itu akan belok ke kanan, padahal kemudinya kecil. Lidah seperti itu. Ya, dikatakan oleh Yakobus, barang siapa dapat mengendalikan lidahnya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saya kenal hamba-hamba Tuhan yang ketika berdoa, mereka jaga perkataan mereka. Mereka percaya firman Tuhan, dan ketika mereka berdoa, mereka bisa spesifik berkata, mengusir penyakit. Bahkan ketika orang suhu tubuhnya tinggi, mereka berdoa, kami perintahkan suhu tubuh ini turun jadi normal kembali. Wah, ya. Kadang-kadang kita merasa sudah berdoa, tetapi mungkin doa kita seperti kosong, ya. Salah satunya kemungkinan kata-kata kita. Ya, kata-kata kita itu seringkali kosong, ya. Salah satu yang kita belajar dari Daud, doa dia adalah, biarlah ketulusan dan kejujuran mengawal aku, ya. Ketulusan atau integriti itu ketika ngomong itu dia lakukan. Jadi perkataannya itu berkuasa. Atau ketika sebenarnya beberapa kali terjadi, ya, ketika saya sakit, ya, sudah seminggu terbaring dan gak bisa bangun, ya, dari tempat tidur karena sakit sekali. Lalu saya ingat seorang hamba Tuhan yang biasa suka mendoakan kesembuhan ilahi. Saya telepon dan dia cuma ajak saya doa, ikutin kata-kata dia, ya. Dan dia ajak saya untuk menengking penyakit itu. Gak sampai 5 menit, memang belum sembuh, ya. Tapi saya punya kekuatan untuk bangun dari tempat tidur, lalu mandi, dan tiba-tiba ingin ke gereja karena itu hari Minggu. Nah, pada masa itu saya belum punya mobil dan cukup jauh, harus naik kendaraan umum, naik bus, butuh waktu. Kalau pagi itu sekitar 1 jam lebih sampai di gereja, turun di satu halte, jalan cukup jauh sekitar 1 kilometer baru sampai. Tapi saya bisa jalan dan sampai di gereja. Itu hari Minggu, dan besoknya langsung bisa ke kantor seperti sedia kala tanpa minum obat lagi, ya. Memang dokter gak tahu penyakitnya apa waktu itu, tapi penyakit itu membuat saya seminggu gak bisa ke kantor. Setelah didoakan hanya lewat telepon, ya, hanya 5 menit langsung punya iman untuk bangkit, mandi, lalu ke gereja, dan besoknya hari Senin saya sudah masuk kantor seperti biasa. Perkataan kita itu penuh kuasa kalau kita belajar menyesuaikan kata-kata kita ini dengan firman Tuhan. Itu sebabnya lagu ini di bagian refnya mengatakan, whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Ya, kita nyanyikan yang bahasa Inggrisnya, ya. Lalu kita akan doa bersama-sama, ya. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak
weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Tapi juga dikatakan di Roma 10, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi keputusan mau percaya itu ada di hati kita, ada pada kita. I will trust in you. Aku akan percaya kepada engkau. Lalu perlu dikatakan, let the weak say, biarlah yang lemah berkata, aku kuat. Karena firman Tuhan berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Akui apa yang kita percaya itu. Deklarasikan firman Tuhan yang kita percaya itu. Maka apa yang dia janjikan itu akan terwujud. Mungkin butuh waktu ya. Saya secara pribadi pernah kena penyakit yang sama yang didoakan oleh hamba Tuhan itu cuma 5 menit. Kira-kira setahun kemudian penyakit itu nyerang lagi kepada saya. Hamba Tuhan itu sedang di luar negeri, saya gak bisa telepon dia. Dan saya yang mesti berdoa, saya akui, saya ucapkan firman Tuhan. Tahu berapa lama? 2 minggu. Setiap hari saya akui terus firman itu. Saya bilang bahwa saya sehat, saya punya perut yang sehat, tidak ada penyakit, saya tolak semua penyakit. Dan itu butuh waktu 2 minggu buat saya. Dan setelah itu penyakit itu gak pernah nyerang saya lagi. Sejak bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Dan saya percaya gak akan nyerang lagi. Jadi kadang-kadang kita memang perlu hamba Tuhan, orang lain mendoakan kita. Tapi kita sendiri mesti belajar. Belajar percaya dan belajar berkata seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, hamba Tuhan yang saya ceritakan butuh waktu 5 menit. Kenapa? Karena memang dia terlatih di situ. Dia melayani banyak orang. Dia doakan orang sakit. Dan banyak mujizat dan hidup dia di situ. Dia sudah full di situ. Sementara kita mungkin banyak hal yang kita kerjakan. Kita profesional, kita bekerja. Dan pikiran kita terbagi-bagi. Tapi tetap kita bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita putuskan kita mau percaya. I will trust in you. Dan I will say I am strong in the strength of the Lord. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Yang mengucap syukur. Dan Tuhan yang menolong kami terus mempercayai janji-Mu,
firman-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami mau berkata, Engkau baik. God is good all the time. Dan janji-Mu Tuhan mengatasi segala masalah problem kami. Kami tidak hanya melalui masalah-masalah ini, tapi kami keluar sebagai pemenang. Dan nyanyian-nyanyian deliverance itu yang mengawal kami sampai kami juga menang, dan ada nyanyian sukacita untuk menceritakan bahwa Tuhan itu baik, tidak hanya bagi kami tapi bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.